Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Apoteker Valentina Metasri Kartika, dalam perkuliahan Metodologi Penelitian Farmasi. Materi yang saya sampaikan dalam video kali ini adalah tentang uji validitas dan juga reliabilitas. Kalau Anda menyimak video saya sebelumnya, kita sudah belajar tentang, ayo apa? Coba diingat-ingat. Kalau Anda ingat, berarti Anda bisa mengambil inti dari materi yang saya sebutkan sebelumnya apa? Tentang apa? Ya, tentang jenis dari skala penelitian, jenis dari variabel penelitian, kemudian instrumen penelitian berupa kuesioner, dan juga bentuk-bentuk pertanyaan di kuesioner atau skala pengukuran kuesioner. Ya. Nah, misalnya Anda membuat instrumen penelitian dalam bentuk kuesioner. Kita khususkan di sini uji validitas dan reliabilitas kuesioner ya, yang kita bisa lakukan sendiri. Nah, kuesioner itu misalnya tadi saya memberikan contoh kuesioner tentang kepatuhan atau pengetahuan deh misalnya. Jadi, setelah responden menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner Anda kan memberikan label. Oh, pasien ini pengetahuannya baik, pasien ini pengetahuannya sedang, pasien ini pengetahuannya rendah. Nah, kapan sih suatu kuesioner yang Anda bikin itu harus diuji validitas dan reliabilitasnya? Kalau kuesioner Anda itu berupa alat ukur, bukan alat pengambil atau alat pengambil data biasa. Maksudnya gimana? Kalau kuesioner berupa pengetahuan, Anda kan mengukur dan Anda melabelin, oh responden ini pengetahuannya baik, pengetahuannya rendah. Nah, bagaimana Anda tahu bahwa kuesioner yang Anda buat itu benar-benar mengukur apa yang ingin Anda ukur? Artinya, jika responden tersebut hasil dari kuesionernya pengetahuannya rendah, berarti benar-benar responden tersebut berpengetahuan rendah, bukan karena tidak paham dengan kuesioner Anda. Bagaimana caranya Anda memastikan bahwa kuesioner yang Anda buat itu benar-benar mengukur pengetahuan, benar-benar mengukur kepatuhan? Anda harus melakukan uji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu. Nah, jadi apa yang perlu diuji validitas dan reliabilitasnya itu adalah instrumen penelitian yang berupa alat ukur, bukan hanya alat pengambil data biasa. Misalnya, Anda mengambil data siapa nama Anda, berapa umur Anda, berapa lama Anda sakit, atau berapa biaya yang Anda keluarkan untuk menebus obat ini. Nah, itu kan hanya pengambilan data biasa, bukan merupakan alat ukur. Jadi itu tidak perlu diuji validitas dan reliabilitas. Ya. Jadi kita balik dulu sebentar, kita mundur sebentar tentang definisi instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk memperoleh, mengolah, menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari subjek uji. Mohon maaf. Nah, instrumen penelitian yang baik itu harus memenuhi kriteria valid dan juga reliable. Nah, uji validitas dan juga reliabilitas itu harusnya dilaksanakan di semua jenis instrumen di penelitian Anda. Nah, jenis instrumen itu dibagi untuk perangkat keras, misalnya alat-alat, itu harus dikalibrasi, harus diinstalasi kualifikasi, harus dikualifikasi secara operation, secara performance, dan juga dikalibrasi dan juga dikualifikasinya secara rutin, ya. Sedangkan perangkat lunak seperti kuesioner harus Anda uji coba terlebih dahulu. Jadi ketika Anda membuat kuesioner, Anda uji coba dulu misalnya ke 10 sampai 30 responden. Baru Anda analisis secara statistik valid atau reliable tidak kuesioner Anda, ya. Nah, yang pertama adalah tentang validitas. Apa ayo definisi validitas? Instrumen Anda dikatakan valid itu kalau instrumennya akurat, instrumennya benar, ya. Ini akuratnya mohon maaf terdobel. Artinya, misalnya Anda mengukur kepatuhan, Anda ingin mengukur kepatuhan, instrumen Anda benar-benar bisa mengukur kepatuhan. Jadi definisi validitas adalah sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur
apa yang ingin diukur. Misalnya, timbangan itu benar-benar mengukur berat badan. Meteran itu benar-benar mengukur panjang. Mohon maaf salah typo ya. Kuesioner kepatuhan benar-benar mengukur kepatuhan. Kuesioner pengetahuan benar-benar memang mengukur pengetahuan. Responden yang memiliki jawaban kuesionernya itu pengetahuannya baik, benar-benar memiliki pengetahuan yang baik. Itu kuesioner Anda dikatakan valid. Nah, ada beberapa jenis validitas ya. Yang pertama adalah validitas rupa atau face validity. Validitas rupa adalah validitas yang menunjukkan apakah suatu instrumen Anda mengukur apa yang ingin diukur dilihat dari bentuk dan penampilan dari instrumen tersebut. Ya, jadi hanya di kulitnya saja. Dari bentuk dan penampilan instrumennya benar nggak mengukur apa yang ingin diukur. Kemudian yang kedua adalah validitas kriteria. Validitas kriteria adalah validasi dengan cara membandingkan instrumen terhadap instrumen lain yang sudah valid dan reliable. Nah, setelah dianalisis statistik korelasinya signifikan, maka instrumen tersebut dianggap memiliki validitas kriteria. Ya, jadi misalnya membandingkan dengan instrumen yang sudah valid dan reliable. Misalnya jadi responden Anda itu diberikan kuesioner Anda dan diberikan kuesioner yang sudah valid. Misalnya Anda membuat kuesioner pengetahuan yang baru, bukan pengetahuan deh, gini, kuesioner kualitas hidup. Kualitas hidup kan sudah banyak versinya, misalnya berdasarkan WHO, tapi Anda mau bikin sendiri. Jadi responden tersebut dicoba dengan kuesioner dari WHO tersebut, kualitas hidup dari WHO, dan juga kuesioner dari kualitas hidup dari Anda. Kemudian hasilnya dibandingkan. Kalau hasil dari kuesioner yang Anda bikin itu korelasinya signifikan terhadap kuesioner yang dibuat oleh WHO, maka bisa dikatakan valid. Kemudian yang selanjutnya adalah validitas isi, yaitu validitasnya berkaitan dengan kemampuan suatu instrumen mengukur isi atau konsep yang harus diukur. Kalau yang face tadi kan penampilan atau bentuknya. Kalau isi itu konsepnya. Kemudian kriteria itu dibandingkan dengan instrumen yang sudah ada, yang sudah valid dan juga reliable. Nah, yang terakhir itu adalah validitas construct yang akan kita latihan dengan SPSS hari ini, atau construct validity. Yaitu berkaitan dengan kesanggupan instrumen dalam mengukur pengertian suatu konsep yang diukurnya. Validitas ini melingkupi validitas isi dan juga validitas construct, ya. Sorry, mohon maaf ini salah typo. Maksudnya di sini adalah validitas konstruk itu meliputi validitas isi dan juga validitas kriteria. Jadi kombinasi dari validitas isi dan juga validitas kriteria. Jadi bukan validitas bentuk dan penampilan kuesioner. Misalnya kalau validitas rupa atau face validity itu mungkin kuesioner Anda itu mudah dipahami atau tidak, ya. Itu contoh dari Anda menanyakan bentuk atau penampilan kuesioner ini terhadap ahli atau terhadap calon responden Anda. Bagaimana bentuknya, dari ukuran tulisannya, mudah dibaca atau tidak, dari wording kalimatnya, mudah dipahami atau tidak, rapi atau tidak, itu Anda bertanya kepada ahli dan juga bertanya kepada calon responden. Itu contoh dari validitas rupa. Sedangkan kalau tentang isi dan juga kriterianya, itu kalau Anda ingin menggabungkan dua metode tersebut, maka Anda melakukan validitas construct atau construct validity. Ya. Oke, yang kedua adalah tentang reliabilitas. Apa yang dimaksud kalau instrumen itu reliable? Artinya reliable tersebut terpercaya, konsisten, presisi, stabil. Maksudnya apa? Kalau instrumen Anda reliable, maka instrumen Anda konsisten. Jadi reliable itu adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana tingkat konsistensi dan stabilitas dari alat ukur atau instrumen Anda. Menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam mengukur gejala yang sama dengan alat pengukur yang sama pula. Maksudnya apa? Kalau alat tersebut mengukur kadar, jika diukur satu kali nih misalnya kadarnya 0,5,
kemudian diukur lagi dengan kadar yang sama, tetap memberikan hasil 0,5. Ya. Atau misalnya kuesioner Anda diukur hari ini, dengan kuesioner yang diukur minggu depan, itu akan memberikan hasil yang sama. Dengan catatan kondisi pasien sama ya, kondisi pasien tidak berubah. Jadi, jika diulang-ulang, dia akan tetap memberikan hasil yang konsisten atau stabil. Itu definisi dari reliable. Nah, metode perhitungan reliabilitas itu ada beberapa. Yang pertama adalah test retest reliability. Maksudnya apa? Jadi, mencoba alat ukur beberapa kali kepada responden. Alat ukurnya sama, respondennya satu. Jadi, alat ukur sama, responden sama, tapi dicoba ke beberapa waktu. Ya. Kuesioner Anda dikatakan reliable kalau nanti dianalisis koefisien korelasi dari hasil percobaan pertama dengan hasil percobaan berikutnya, itu hasilnya signifikan dan juga berkorelasi positif. Ya, ini hasil SPSS-nya. Nah, contoh pengaplikasiannya, tes retest reliability ini, misalnya Anda membuat kuesioner, Anda bertanya responden pada minggu yang pertama, apakah Anda puas dengan layanan di Apotek X? Jawabannya misalnya skala Likert ya, sangat puas. Kemudian pertanyaan yang sama ditanyakan ke minggu kedua. Apakah Anda puas dengan layanan di Apotek X? Jawabannya masih skala 5, sangat puas ya. Jadi jawabannya masih sama, instrumennya respondennya sama, instrumennya sama, tapi ditanyakan di selang 2 minggu misalnya. Maka kalau reliable dia hasilnya sama ya. Kemudian di beberapa responden di analisis statistik dia koefisiennya positif dan signifikan. Kemudian yang kedua itu metode ekivalen. Metode ekivalen itu pengujiannya cukup satu kali, kalau yang tadi kan beberapa kali. Ini pengujiannya cukup satu kali, tapi alat ukurnya dua. Jadi respondennya sama, alat ukurnya berbeda, waktunya sama. Ya, maksudnya ekivalen itu apa? Jadi bahasa dari pertanyaannya berbeda, tapi maksudnya sama. Itu yang dimaksud dengan alat ukur berbeda tadi. Pertanyaannya misalnya ada dua versi. Maknanya sama, tapi wordingnya berbeda. Ya, sama reliabilitasnya diukur kalau yang dengan alat ukur satu, dengan alat ukur yang dianggap ekivalen tadi, setelah dianalisis statistik, hasilnya signifikan dan positif. Contoh aplikasinya seperti apa? Anda menanyakan responden yang sama, di waktu yang sama, tapi ada dua pertanyaan berbeda yang maknanya sama. Misalnya, apakah menurut Anda harga obat di apotek ini tidak mahal? Itu pertanyaan yang pertama, jawabannya apa? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah harga obat di apotek ini sesuai dengan kualitas pelayanan yang Anda terima? Nah, itu contoh dua pertanyaan yang berbeda tapi maksudnya sama tentang harga ya. Itu kalau Anda menguji secara ekivalen. Kemudian Anda menguji reliabilitas secara gabungan, yaitu gabungan antara yang ekivalen dengan yang tes retest tadi. Jadi, dua alat ukur yang berbeda tapi ekivalen ke responden yang sama tapi dilakukan beberapa kali ya seperti tes retest tadi. Nah, dikatakan reliable kalau korelasi antara dua instrumen yang ekivalen pada minggu pertama itu dikorelasikan secara silang. Kemudian di minggu selanjutnya dikorelasikan secara silang, hasilnya signifikan dan berkorelasi positif. Maka bisa dikatakan bahwa instrumen Anda reliable. Nah, yang keempat itu yang akan kita uji SPSS nanti, uji reliabilitas dengan menggunakan internal konsistensi. Maksudnya apa? Ini nanti bisa Anda lakukan kalau Anda menguji di lapangan juga ya. Pengujian dilakukan dengan menggunakan alat ukur. Alat ukurnya sekali saja, jadi alat ukurnya satu. Tapi data yang diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu. Biasanya sih dengan responden yang banyak cukup sekali, tapi analisis Anda tertentu lah gitu. Jadi sedemikian rupa sehingga bisa menggambarkan atau memprediksi reliabilitas dari instrumen yang Anda gunakan. Nah, konsistensi internal itu bisa didefinisikan sebagai konsistensi antar item pertanyaan. Konsistensi respon subjek dalam satu alat ukur pada satu kali pengukuran. Ya, tadi cocok ya, alatnya satu, pengukurannya satu, tapi ada internal antar item pertanyaan itu bagaimana konsistensi jawabannya. Item-item yang ada harus sama, harus mampu mengukur konsep yang sama secara independen, sehingga responden seragam dalam mengartikan setiap item. Jadi cukup sekali
alat ukurnya juga cukup satu, tapi respon dari responden Anda harus sama dan juga harus seragam dalam beberapa item pertanyaan di dalam. Ya, dianalisis dengan teknik tertentu lah, sehingga bisa memprediksi reliabilitasnya. Nah, teknik analisis yang digunakan, kalau skala Anda skalanya Likert, maka gunakan Alpha-Cronch-Branch. Tapi kalau skalanya skala Goodman, yang jelas tadi, baik, buruk, benar, salah, ya, tidak, maka gunakan Spilled Half Method. Nah, untuk yang kali ini kita menggunakannya hanya metode yang Alpha-Cronch-Branch aja, ya. Nah, saya sudah menyiapkan data di Simari. Kalau Anda mengikuti lewat YouTube, nanti Anda bisa menuliskan datanya, nanti Anda bisa pause ya, datanya seperti ini. Ini datanya, Anda bisa tulis di SPSS langsung. Jadi saya sudah menyediakan datanya di Simari, Anda download dulu sebelum Anda ke tahapan ini. Kemudian kita pertama yang kita lakukan uji validitas konstruk tadi ya dengan menggunakan SPSS. Tahapannya apa saja? Yang pertama adalah mendefinisikan secara operasional konsep yang akan diukur untuk melakukan uji validitas. Yang kedua adalah menguji coba ke beberapa responden. Ini saya sudah bikinkan untuk Anda ya, tapi kalau Anda di lapangan, ketika Anda melakukan secara mandiri untuk kuesioner Anda sendiri atau instrumen Anda sendiri, yang pertama Anda harus mendefinisikan secara operasional. Artinya, kalau ini kita coba pakai skala Likert, jadi Anda konsep dulu skala 1 itu kalau jawabannya apa, sampai skala 5 kalau jawabannya apa. Kemudian setelah pertanyaannya tersusun, item pilihan skala Likert jawabannya juga tersusun, Anda menguji coba. Misalnya katakanlah Anda menguji coba ke 10 responden. Nah, setelah dapat hasil dari masing-masing responden, Anda masukkan ke tabel tabulasi jawaban. Setelah itu, setelah Anda mentabulasikan dalam Excel, kemudian Anda menjalankan analisis dan menginterpretasikan hasilnya lewat SPSS. Ya, saya sudah menyiapkan nomor 1 juga nomor 2. Dan sampai nomor 3 saya juga sudah mempersiapkan. Nah, di sini misalnya contohnya kuesioner mengenai kepuasan pasien terhadap 6 aspek layanan di Apotek X. Misalnya pertanyaan 1 tentang tempat, pertanyaan 2 misalnya tentang kecepatan, pertanyaan ketiga misalnya kerapian, pertanyaan keempat misalnya tentang individu yang melayani, misalnya seperti itu. Jadi ada 6 aspek. Nah, kalau sangat puas skornya 5, kalau sangat tidak puas skornya 1. Kemudian disimulasikan, ini sudah dicoba ke 10 responden, dan hasilnya seperti ini. Ini yang di sini adalah 10 responden, yang ini nomor pertanyaan. Jadi responden 1, nomor pertanyaan 1 dia jawabannya 3. Jadi 3 itu cukup puas. Responden 1, pertanyaan 2 dia jawabannya 5. 5 itu sangat puas ya, misalnya seperti itu. Ini sudah disimulasikan, sudah ada jawabannya, kemudian sudah ditotal. Ini hasil setelah melakukan uji coba ke 10 orang, ke 6 item pertanyaan. Bisa ya caranya ya. Jadi misalnya responden kedua untuk pertanyaan nomor 1 dia jawabannya 3, responden 2 untuk pertanyaan nomor 2 dia jawabannya 2. Nah, seperti itu. Kalau Anda tidak memiliki SPSS-nya, Anda bisa memasukkan data ini. Nah, masukkan data ke dalam SPSS, ini responden 1, kemudian item pertanyaan 1 dia skornya 3, responden 1 item pertanyaan 2 dia skornya 5. Coba kita coba SPSS-nya ya. Kita buka SPSS-nya. Tinggal dibuka yang uji validitas dan reliabilitas yang sudah saya siapkan di Simari. Kita tunggu ya, sebentar lagi loading. Kalau misalnya Anda tidak memiliki, Anda bisa men-screen capture ini, kemudian Anda masukkan ke dalam SPSS. Oke, belum terbuka.
Kita tunggu dulu ya, mohon maaf sambil menunggu. Ya. Nah, ini sudah saya sediakan. Bu, saya lupa Bu, bagaimana cara membuat ini misalnya. Kalau Anda lupa, ayo ingat, pertama ketika SPSS-nya yang kosong, Anda buka variable view dulu. Terus Anda tambahkan, ya. Anda tambahkan, kan pertanyaannya ada 6 nih. Jadi, di sini ada nih labelnya. Ternyata 6 aspek pelayanannya tentang item 1 tentang kecepatan pelayanan, item 2 tentang pemberian informasi obat, item 3 tentang kelengkapan obat gitu ya. Values-nya tidak usah diisi. Values-nya tidak usah diisi. Anda misalnya boleh sih sebenarnya Anda isi 1 artinya apa itu boleh, tapi di sini tidak usah juga tidak apa-apa karena ini kan hanya untuk validitas dan reliabilitas saja. Jadi Anda tulis item 1 untuk pertanyaan labelnya kecepatan pelayanan, item 2 tentang pemberian informasi obat. Nah, kalau sudah, total score sebenarnya tidak perlu, tidak apa-apa ya. Kalau sudah, itemnya sampai item 6 dan juga total score, kemudian Anda balik ke data view. Nah, ini sebenarnya masih kosong ya, masih kosong, baru misalnya item 1, responden 1, ini nomor 1, anggap responden 1, Anda ketik 3. Item 2, ini Anda ketik 5. Ini manual, sorry, manual ya, ngetiknya manual. Nah, sampai semuanya sudah selesai yang di tabel ini. Di tabel ini sudah Anda masukkan semua sampai responden 10, item pertanyaan 6. Nih, ya, responden 10, item pertanyaan 6 sudah, total skor juga kalau Anda mau masukkan nggak apa-apa. Sudah selesai ya, ini misalnya Anda mau membuatnya manual, tidak yang dari saya sediakan. Kemudian tahapan selanjutnya adalah masukkan data dalam editor SPSS sudah, pilih menu Analyze, Correlate, Bivariate, kemudian klik ya. Analyze, Correlate, Bivariate. Analyze, Correlate, Bivariate. Nah, akan muncul seperti ini. Tahapan selanjutnya adalah arahkan kursor ke item pertanyaan, pilih semua item pertanyaan, masukkan ke variabel. Mohon maaf itu anunya salah ya. Kecepatan pelayanan dengan misalnya semua deh sampai total score. Masukkan ke variabel, pastikan Anda memilih Pearson correlation to tail. Kemudian selanjutnya adalah klik semua item ke sebelah kanan sudah. Kemudian klik OK. Semuanya klik ya, tadi di contohnya salah. Kemudian klik OK. Nah, ini akan muncul seperti ini. Ada Pearson correlation, ada item pertanyaan. Di sini ada item pertanyaan, ada Pearson correlation, juga ada total score ya. Kemudian bagaimana ya cara menginterpretasikan datanya? Jika p-value, tadi kan taraf kepercayaannya 95%, tadi belum disebutkan ya, ya anggaplah penelitian ini taraf kepercayaannya 95%. Maka hasilnya dikatakan valid kalau p-value pada item pertanyaan kurang dari 0,05 karena memiliki hubungan signifikan antara item dengan jumlah skor total item. Oh, mohon maaf ya, skor totalnya harus Anda masukkan. Karena akan dihubungkan antara tiap item dengan skor totalnya. Saya mohon maaf sekali. Mohon maaf. Kadang sering lupa karena terlalu banyak analisis yang di ini ya. Oke, jadi kalau p-value-nya kurang dari 0,05, interpretasinya valid karena antara item dengan jumlah skor total item itu ada memiliki hubungan yang signifikan. Kita lihat di sini. Kecepatan pelayanan itu p-value-nya Anda lihat di sini. Total skornya. Kan ada kecepatan pelayanan, total skornya di sini signifikannya adalah 0,1. Bisa Anda horizontal gini bisa atau vertikal. Kecepatan pelayanan, signifikannya Anda lihat di signifikan 0,1. Sama ya, 0,1 di sini. Anda tabel ke bawah atau kecepatan pelayanan, ada tabel ke samping, dilihat signifikannya 0,1. 0,1 itu kurang dari 0,05 artinya item kecepatan pelayanan dia valid.
Nah, sekarang Anda perhatikan pertanyaan apa di sini yang tidak valid. Ayo, saya hitung ya. 5 detik. Item pertanyaan apa yang tidak valid? 1, 2, 3, 4, 5. Iya, betul. Ada 3 item pertanyaan yang tidak valid di sini, yaitu pemberian informasi obat, kelengkapan obat, dan juga kebersihan ruang tunggu. Karena signifikannya semuanya 0,114, 0,234, dan juga 0,116, lebih dari 0,05. Nah, kalau tidak valid gini gimana caranya? Ada 2 cara. Yang pertama, tambah responden Anda. Mungkin tidak valid karena responden Anda terlalu sedikit. Yang kedua adalah, ada 3 cara, mohon maaf. Yang kedua adalah wording pertanyaannya. Bahasakan ulang. Mungkin bahasanya membingungkan atau pilihan jawabannya tidak bagus, jadi pasti responden menjawabnya yang itu semua misalnya, karena terlalu mudah atau terlalu sulit. Atau yang ketiga, kalau Anda tidak bisa menambah responden, kalau Anda tidak bisa mewording, hilangkan itemnya ya. Jadi pertanyaannya tinggal 3 aja, karena 3 itemnya tidak valid. 3 item yang lain tidak valid ya. Itu adalah untuk uji validitas. Sekarang uji reliabilitas kita sama menggunakan data yang sama ya. Caranya adalah analyze scale reliability analysis. Ini nggak apa-apa, langsung di sini aja. Analyze scale reliability analysis. Kemudian langkah selanjutnya, masukkan semua item pertanyaan ke sebelah kanan. Kemudian selanjutnya, model alpha klik statistik. Alpha. Oke, klik statistik. Kemudian di statistik, sebentar ya, tadi karena anunya salah, saya screen capture dulu. Bentar ya, kita pakai yang ini aja deh. Ya, pakai yang ini. Analyze, scale, reliability analysis, klik. Kemudian masukkan semua item tadi ke sebelah kanan, saya screen capture dulu. Oke, setelah itu modelnya alpha, kemudian klik statistik. Kemudian setelah Anda klik statistik, item, scale, scale if item deleted, correlation, klik continue. Jadi di sini item, klik. Kemudian, scale, scale if item deleted, correlation. Scale, scale if item deleted, kemudian correlation. Inter itemnya correlation. Nah, di sini kemudian klik OK ya tadi ya. Screen capture dulu. Klik continue. Kemudian Anda klik OK. Nah, ini adalah hasil dari uji reliabilitas Anda. Item pertanyaan ada 7. Nilai crunch branch alfanya 0,716. Nah, case processing summary, oke kita baca satu-satu. Case processing summary, ini adalah butir pertanyaan yang ada, itu ada 10. Kemudian hasil seluruh pertanyaan, hasil crunch branch alfanya, oke begini sepertinya. Tadi kan ini valid, ini bukan artinya uji validitas ya. Artinya adalah respondennya ada 10. Kemudian jumlah item yang di crunch branch alpha dia 7. Kenapa hanya 7? Anda ingat ya tadi ya? Dari semua item ini ada 3 item yang tidak valid.
Ya. Jadi hasilnya adalah 0,716. Ya, 0,716. 0,716, apakah ini hasilnya reliable? Untuk menentukannya, Anda tetapkan alfa pembanding. Jadi biasanya dikatakan reliable kalau pembandingnya adalah 0,666. Artinya di atas itu, maka bisa dikatakan reliable. Kemudian yang selanjutnya adalah menunjukkan rata-rata dan juga simpangan baku. Oke, ini standar lah ya. Kemudian item-item correlation, item total statistik. Item total statistik. Nah, ini setiap butirnya. Kalau Anda mau membandingkan setiap butirnya reliable atau tidak, ya. Bandingkan dengan alfa pembanding, Anda melihatnya di crouch branch alpha if item deleted dari poin 1 sampai poin 6 itu kalau Anda pengen melihat reliable-nya tiap butir pertanyaan dibandingkan dengan alfa pembanding Anda. Ya. Sekian kira-kira dari saya. Apabila Anda masih memiliki pertanyaan, Anda bisa menuliskan di kolom diskusi. Jika ada yang salah atau yang masih kurang difahami, Anda silahkan mengkoreksinya atau memberikan pertanyaan di kolom diskusi. Mungkin masih belum sempurna penjelasan dari saya. Sekian, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan semoga bisa diaplikasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.